Jadi Abu Musa ulama yang sekaligus umara. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu jadi amir. Amir pemimpin. Kalau sekarang gubernur, bupati. Dia Abu Musa al-Ash'ari ini pernah diangkat jadi amir di Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Kalau sekarang jabatannya gubernur. Ini dalil orang soleh boleh menjabat. Jadi kalau ada di antara antum mau menjabat, boleh apa tak boleh? Amir siapa yang mengangkatnya? Khalifah. Umar bin Khattab mengangkat dia jadi amir. Tahun ke-17 dia berkirim surat. Umar setiap datang surat dari Romawi ada tanggalnya. Datang surat dari Persia ada tanggalnya. Kita tak punya tanggal. Nah, inilah orang yang mengirim surat ke Umar minta tanggal. Umar bin Khattab pun musyawarah. Musyawarah sahabat Nabi senior. Kata satu sahabat, kalau begitu kita buat kalender Islam dimulai dari lahirnya Nabi. Oh, yang lain tak setuju. Tak bisa Nabi lahir orang banyak mabuk, orang banyak berzina, orang minum khamar, orang mencuri. Oh, kalau gitu kita buat waktu Nabi meninggal. Oh, tak bisa. Kalau meninggal Nabi kita buat tahun 1, nanti tiap menyambut tahun baru sedihlah kita semua. Kapan kau lahir? Tahun 1397 takziah. Oh, takziah nama lahir. Oh, kalau gitu kita buat tahun kita pas turun wahyu, waktu turun Iqra. Oh, tak bisa. Karena waktu Iqra turun orang tetap berjudi, berzina. Kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mereka ini bermusyawarah. Amir diangkat oleh khalifah. Pemimpin yang diangkat oleh pemimpin yang di atas sekarang apa namanya? PLT, PJ. Sekarang lagi banyak diangkat dari atas. Kalau diangkat dari bawah apa namanya? Pilkada. Pilkada sama pilkabe beda tipis. Kalau diangkat dari atas, camat. Camat itu diangkat dari atas. Kalau kades, pemilihan. Kalau lurah, diangkat dari atas. Nah, jadi kita tidak lagi. Kalau dulu semuanya diangkat oleh Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim mengangkat. Kalau sekarang enggak. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di Indonesia di tangan rakyat, karena rakyatlah yang mengangkat. Maka siapapun yang naik, kita tak bisa lawan. Kenapa dia jadi? Ini keinginan masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat yang dikasih duit lah. Sekarang mau pejudi, perampok, pezina, duduk di situ. Terus ditanya, kenapa bisa duduk dia di parlemen? Kita tak bisa lawan. Itu keinginan masyarakat. Masyarakat yang mana? Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana yang paling banyak milih? Duduklah di situ. Orang pengajian sikit. Pesta malam tahun baru ramai. Orang tuh yang milih. Duduk dia. Itu demokrasi. Jadi kalau mau menyelamatkan bangsa, mesti ikut dalam pesta demokrasi. Jangan sampai tidak memilih. Tapi Pak Ustadz ini pakai money politik, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duitnya. Oh, enggak enak Pak Ustadz, kalau kita ambil duitnya tak kita pilih orangnya, kita udah diambilnya KTP kita. Enggak tahu dia tuh, ngancam-ngancam aja tuh. Punya fotokopi KTP. Oh, KTP kau udah kami ambil. Mana tahu dia di dalam kamar tempat cuci.
Tapi kami udah disumpah pagi itu Pak Ustaz. Wallahi tallahi billahi. Puasa 3 hari. Selesai. Duit 500 puasa 3 hari tidak apa-apa. Ulah duit 20.000 puasa pula 3 hari. Tipunya kita tipu pula dia. Masyarakat itu mesti dicerdaskan. Kalau tidak nanti bodoh-bodoh sama orang. Hukum rimba. Abu Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Apa hubungan kita dengan Abu Musa al-Ash'ari? Anak cucu keturunannya itulah dia Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Makanya akidah kita disebut akidah Asy'ariyah. Jamaknya Asy'ariyah. Jangan ikuti Ustaz Somad. Ustaz Somad itu akidahnya Asy'ari. Kita kalau mau berakidah langsung ke Quran. Oh, gitu. Ya. Kau ngambil hadis dari mana? Bukhari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Kenapa kau ambil hadis dari Bukhari? Jadi kalau kita ditanya orang, jangan jawab, balikkan logika. Jangan ikuti orang yang mengambil akidah dari Asy'ari. Kau ngambil tafsir mana? Tabari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Mereka ini ulama yang menyusun secara sistematis. Imam Abul Hasan al-Ash'ari bukan membuat agama baru. Dia menyusun akidah secara sistematis. Yang menyusun fikih secara sistematis Imam Syafi'i. Yang menyusun hadis-hadis sahih secara bab sistematis Imam Bukhari. Pas ngambil hadis ke Sahih Bukhari. Pas ngambil fikih ke Syafi'i. Pas ngambil akidah ke Asy'ari. Mereka ini adalah dokter-dokter spesialis. Begitu logika berpikir. Siapa yang sanggup membantah Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Jabariyah? Imam Asy'ari. Karena memang bidang dia di situ. Spesialisasi. Ada spesialisasi zaman sekarang, ya. Apa nama tempat belajarnya? Universitas Islam Negeri. Bidang apa yang kau ambil? Bidang akidah. Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Oh, saya bagian hukum. Jurusan Fakultas Syariah, jurusan hukum perbandingan mazhab. Oh, saya bagian politik, jinayah siasah. Saya bagian ekonomi, muamalah. Itu namanya spesialisasi. Kau di mana? Jurusan Al-Baqarah. Faper Tapel. Fakultas Pertanian dan Peternakan.